Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas IMK atau interaksi manusia dan komputer tentang desain antarmuka dari sebuah aplikasi. Oke, di sini saya mendesain aplikasi perancangan pemesanan makanan atau food delivery. Pertama, langsung saja tentang aplikasi pemesanan makanan tersebut. Di sebuah aplikasi pemesanan makanan yang cepat dan efisien dalam aplikasi ini, pengguna dapat memesan baik itu makanan cepat saji maupun junk food atau makanan yang sedikit berat ya, seperti yang bakar dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan tentang aplikasi pemesanan makanan tersebut, ada target pengguna. Nah, tentu saja dalam sebuah perancangan aplikasi tentu sudah ditentukan target pengguna dari aplikasi tersebut. Oke. Yang pertama ada bapak-bapak, kedua ada remaja, yang ketiga ada ibu-ibu. Oke. Di sini target pengguna bapak-bapak banyak diketahui bahwa bapak-bapak atau kepala rumah tangga pada umumnya seringkali memesan makanan dengan cepat. Maksudnya tidak mau ribet, harus membuat ini, masa itu. Jadi bapak-bapak pada umumnya yang terutama pekerja itu beliau-beliau seringkali menggunakan sebuah aplikasi pemesanan makanan seperti ini. Nah, mungkin tidak ada waktu untuk memasak dan sebagainya, makanya menggunakan aplikasi tersebut. Kedua, ada remaja. Nah, perlu diketahui bahwa remaja-remaja masa kini itu sangat banyak sekali menggunakan sebuah aplikasi pemesanan makanan online. Itu tidak hanya pemesanan makanan saja, namun terkait barang-barang yang digunakan dan lain-lain itu juga melalui sebuah aplikasi media super remaja. Nah, biasanya remaja suka pesan makanan cepat saji, biasanya seperti itu. Makanya di sini saya masukkan target pengguna ada remaja juga. Selanjutnya ada ibu-ibu. Ibu-ibu hampir sama seperti bapak-bapak pada umumnya. Mungkin dikarenakan kesibukan sehari-hari, belum lagi ditambah kerja atau pekerjaan yang banyak. Nah, maka ibu-ibu tersebut memilih untuk menggunakan aplikasi pemesanan makanan tersebut supaya tidak terlalu ribet, kemudian juga ringkas, cepat, tinggal menunggu di rumah. Jadi tidak perlu masak atau merepotkan diri dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya ada kendala dari pengguna. Kendala pengguna tentu saja dalam menggunakan sebuah aplikasi tentu menemukan beberapa kendala-kendala yang pada umumnya ditemukan. Nah, di sini yang pertama keraguan atau takut kalau makanannya tidak sesuai. Di banyak di aplikasi jasa aplikasi pemesanan online itu antara barang yang dipesan dengan barang yang datang itu tidak sesuai. Mungkin hampir sesuai, ada perbedaan sedikit dari mungkin bentuknya atau jenis barang yang dipesan. Nah, kemudian proses pengantaran. Nah, proses pengantaran mungkin kendalanya dari proses pengantaran entah itu macet atau bagaimana, orderannya di tokonya itu banyak, ya, kita nggak ada yang tahu. Jadi ada kendala pada proses pengantaran. Kemudian yang terakhir ada teknologi. Nah, teknologi di sini seperti sinyal dan lain-lain
kendala pada umumnya terjadi pada sinyal yang buruk, maka saat menggunakan aplikasi juga terhambat, mungkin hanya loading saja, dan itu menimbulkan rasa tidak nyaman pada pengguna aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada desain dan fitur. Di sini ada fitur order, pembayaran, list makanan, notifikasi, dan profil pengguna. Nah, di sini saya hanya mendesain brandanya saja, tidak mendesain pembuatan akun, login, dan sebagainya. Pada fitur order ini, nah ini ada tulisan order now, kemudian ada kategori makanannya di sini. Selain itu ada jenis atau produk makanan teratas atau paling terlaris di bawahnya ini, disertakan dengan harganya sekalian. Misalnya di sini ada chicken katsu, kemudian ikan bakar Lek Farhan, nah seperti itu. Ini desain antarmuka setelah order. Nah, ada cancel order untuk membatalkan pemesanan, kemudian ada order untuk pemesannya. Nah, yang terakhir, apabila kendala dari sinyal tadi tidak ada, maka orderan akan sukses seperti ini. Nah, timbul atau muncul notif order sukses Kang. Nah, pesananmu segera diproses penjual. Seperti ini. Kemudian ada kembali ke beranda. Nah, di sini ada profil juga di bagian pojok kanan ini. Kemudian sudah seperti itu. Kemudian ada prinsip desain. Di sini ada konsistensi dan efisiensi. Nah, konsistensi di sini di dalamnya terdapat icon, warna, dan tipografi. Ketiga-tiganya tersebut harus konsisten di seluruh halaman, maksudnya tidak berubah-ubah dan menyesuaikan warna dari background aplikasinya. Jadi tidak ada terlalu kontras, juga tidak terlalu ramai warnanya. Jadi harus konsisten. Misalnya seperti ini. Kemudian ada efisiensi. Proses pemesanan terlihat sederhana, hanya memerlukan beberapa langkah, jadi tidak belibet-belibet. Pada saat kita klik menu makanan yang ingin kita pesan, maka akan muncul langsung diarahkan ke pembayaran seperti ini. Nah, setelah dari list makanan, kemudian setelah diklik akan mengarah ke pembayaran. Oke, setelah prinsip desain, kemudian ada namanya gestur. Gestur yang ditampilkan. Yang pertama ada tab. Nah, saat memilih menu, jadi pengguna dapat melakukan tab pada menu makanan yang ingin dipilih atau menu dari fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut. Ada tab. Kemudian ada swipe atau di geser kiri, geser kanan kiri saat ingin melihat menu makanan. Jadi apabila terlihat menu makanan yang dicari tidak ada, maka pengguna dapat melakukan swipe atau kanan kiri, geser kanan kiri untuk menemukan makanan yang ingin dipesan. Nah, setelah gestur, kemudian ada tantangan saat merancang. Pertama, menyesuaikan tema menu makanan. Nah, pada saat melakukan perancangan aplikasi tersebut, salah satu hal yang sangat sedikit lama, menyesuaikan tema dari menu makanannya. Temanya apa?
kemudian harus disesuaikan warnanya juga. Nah, tema harus sesuai dengan kebutuhan pengguna juga. Jadi tidak asal membuat tema. Dari segi warna, icon, menu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Nah, ini kebutuhannya dari pelanggan apa? Misalnya seperti pembayaran, terus setelah diklik itu tidak belibet lagi. Setelah memesan, maka akan muncul notif. Nah, kemudian iklan, karena iklan itu sangat membuat tidak nyaman sekali, merepotkan. Menyesuaikan kebutuhan pelanggan di sini. Kemudian yang ketiga ada layout yang harus tepat atau tata letak yang harus tepat. Mungkin sekian desain antarmuka aplikasi pemesanan makanan saya atau perancangan food delivery. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian. Saya membuat desain sendiri, maksudnya tidak terreferensi pada sebuah aplikasi jasa pemesanan yang lain. Jadi desainnya kurang lebih seperti ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.